Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa azza jaruhu alladzi ja'ala nikaha sababan li baqa'i nasril anam wa wasilatan ila ishtibaki syu'ubi wal aqwam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sahibil azzi wa sunaqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi syurafa nujumil huda wassufa amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun kalian berada, konten kali ini episode pertama yang kitab yang akan kami bacakan adalah kitab Fathul Izar. Kami ulang kembali pembahasan tentang Fathul Izar. Fathul Izar merupakan sebuah kitab karangan salah satu kiai Indonesia, yaitu Kiai Abdullah Faqih Al-Hajj dari Pondok Pesantren Kewagian Kediri. Ya, apa itu kitab Fathul Izar? Bisa kita lihat dari cara etimologi dulu. Fathul Izar itu secara bahasa adalah membuka sarung. Cara basa Jawane membuka topeng. Itu sudah bisa kita terawang dari judulnya. Tapi inti pembahasannya di sini sangat menarik sekali bagi untuk para anak, orang-orang dewasa, khususnya 22 tahun ke atas. Ya, anak-anak boleh, tapi cuma baru teorinya saja. Fathul Izar ini adalah membahas tentang fi kasfil asrori wal awqatil harsi wa hilqatil afkar. Baik, membahas tentang penyingkapan rahasia-rahasia waktu-waktu bercocok tanam dan rahasia-rahasia penciptaan perawan-perawan. Sangat menarik, kitab yang sangat fundamental, fenomenal, dan spektakuler di kalangan para santri Indonesia. Saya langsung bacakan intinya saja ya, mulai dari ayat dan hadis yang disebutkan dalam pembukaan ini. Ada ayat pertama yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa. Dalam surat An-Nisa itu fankihu ma taba lakum minan nisa imatha wa thulatha wa ruba'. Itu sunnah nikah itu. Dalam kitab di sini disebutkan i'lam anna nikah sunnatun marhubatun tariqatun mahbubatun di an-nabi baqa at-tanassul wa dawamat tawasul. Ketahuilah bahwasanya nikah itu merupakan sebuah kesunahan yang disukai dan metode yang dicintai. Karena dengan nikah maka akan kekal turun-temurun keturunan dan tidak akan terputus hubungan kekerabatan atau hubungan antar manusia. Ini kan salah satu insting manusia kan berkembang biak. Itu kan jima atau berhubungan intim itu merupakan salah satu insting manusia. Apa itu insting? Insting adalah sesuatu yang tanpa belajar pun manusia sudah bisa, bahkan sudah ahli tersebut. Ada istilah muhasyafah. Muhasyafah itu adalah teknik untuk memainkan hasyafah atau helm kalian bagi para laki-laki. Salah satu metode insting yang diterapkan dalam kehidupan. Insting yang lain hanyalah makan, minum, itu termasuk insting juga. Dan ada dua kenikmatan asli dari surga yang diturunkan ke bumi, yaitu yang pertama adalah ini, jima atau berhubungan intim antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Kedua adalah tidur. Dengan tidur kan semua hal yang tadinya dipusingkan, dipikirkan secara mendalam dalam kehidupan yang nyata, hanya dengan tidur bisa terlupakan semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Jangan lupa dua kenikmatan surga, yaitu senggama dan tidur. Terus ayat yang selanjutnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini dalam surat, kalau nggak salah dalam surat Ar-Rum. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan kalian manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Jadi mulai dalam manusia dalam kandungan 4 bulan,
mulai ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril itu sudah ditetapkan 4 perkara di situ. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada 4 perkara, yaitu bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakian aw sa'idun. Manusia dalam kandungan 4 bulan itu sudah ditetapkan 4 kepastian. Nah, itu salah satu diantaranya adalah rizkinya. Nah, rizki di sini jangan memukul rata masalah harta benda atau uang ya, jangan hanya satu terfokus dalam, tapi rizki itu juga ilmu, jodoh juga termasuk dalam kategori rizki. Dan kedua, ajal atau tempo atau jatuh tempo kematian seorang itu sudah dipastikan sejak 4 bulan dalam kandungan. Terus amal yang akan membawanya menuju keberuntungan atau kecelakaan itu sudah ditentukan juga di situ. Dan ayat ini sering digunakan oleh para korek-korek dalam acara walimatul urus biasa. Dan khawatir bagi kalian belum menemukan jodoh. Saya jangan mendapatkan jodoh ya. Kalau mendapatkan seakan-akan kalian yang mencari dan kalian menemukan dengan cara kalian. Tapi kita bahasanya menemukan. Karena yang memberi jodoh itu Allah. Jodoh itu sudah anzala atau turun sejak zaman azal. Jadi jangan dikira jodoh itu dicari, tapi kita yang menjemput jodoh. Jodoh sudah ditentukan, tinggal kita yang menjemput dengan usaha atau ikhtiar kita. Jadi para kalian yang jomblo atau uzab, jangan khawatir kalian akan mendapatkan jodoh siapa. Jangan merasa gelisah, jangan khawatir kalian tidak akan mendapatkan jodoh. Yang penting kita fokus terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kalian sekarang adalah masa-masa mencari ilmu, tolabul ilmi di ma'had, pondok pesantren, ya lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kalian yang mencari ilmu di akademik ya silahkan tekunilah. Kalian yang bekerja dimanapun, bekerjalah, cari rezeki yang halal thayyiban untuk mencukupi dan untuk menafkahi para keluarga. Terus ada ayat selanjutnya, wa angkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayaghnihumullah min fadlih. Itu intinya ayat di situ menjelaskan tentang perintah untuk menikahi para gadis-gadis. Artinya bahasanya Jawanya wadon legan itu ya gadis yang belum beristri dan belum, kan ada hadis itu dalam Bukhari kalau nggak salah, itu kan ada hadis yang intinya Rasulullah itu merintahkan untuk menikahi perempuan yang masih perawan, karena tula ibu maksudnya apa? Perempuan yang masih perawan itu bisa bersendah gurau, bisa menghibur pasangan laki-lakinya dengan maksimal. Itu salah satu kelebihan. Tapi di sisi lain antara perawan dan janda itu juga memiliki proporsional keistimewaan atau tingkatan kelebihan yang sama. Kalau dalam kitab tafsir Mirahul Bait atau tafsir Munir itu disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim, dalam yang ayatnya itu apa ya, itu yang ada kalimah thayyibati wa abkaro, itu dijelaskan di situ kelebihan masing-masing dari perawan. Nah, yang pertama mulai dari janda dulu. Janda itu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama yaitu asra'u hablan ghaliban. Yang pertama kelebihannya yaitu pada umumnya itu lebih cepat mengandung atau hamil. Itu kelebihan janda, karena sudah terbiasa terbuai, terbiasa melakukan reproduksi, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembuahan di situ. Yang kedua yaitu janda itu aksaru aklan. Aksaru aklan itu banyak akalnya atau banyak apa ya bahasanya? Ya banyak kekreatifannya. Artinya apa? Lebih
tahu bagaimana cara menyayangi dan mengasihi suami dan para anak. Karena si janda itu sudah berpengalaman dalam masalah cinta-cinta dan masalah bagaimana cara mengatasi sebuah problematika tentang cinta, yaitu cara menghadapi suami, cara menghadapi anak-anaknya sudah pernah mengalami sehingga lebih berkarya dan lebih berkreatif. Misalkan si suami tidak ada di rumah, sedang membutuhkan anaknya, sedang membutuhkan uang, ya mesti si ibu tersebut sudah mempersiapkan bagaimana caranya harus bisa memenuhi kebutuhan si anaknya. Bagaimana caranya kalau si suami sampai rumah sudah tersajikan segala kebutuhan makanan minumannya. Dan kelebihan yang terakhir adalah aksaru tajribatan. Sudah banyak survei atau pembuktian, sudah banyak pengalamannya cara bosone banyak pengalaman. Gaya-gaya ini mau pemauan wis paham. Ada gaya sing ngene swidak songo. Kalau buku Kama Sutra niku malah cara gaya-gayane ono 73 mboten gitu. Itu cara janda niku pun paham gaya-gayane menapa mau niku pun paham. Jadi monggo jenengan aja milih pundi niku terserah karena kehendak itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian yang perawan atau abkar itu juga memiliki sisi kelebihan juga. Kelebihan yang pertama itu abharu, itu lebih suci. Artinya kalau perawan itu secara garis besar itu belum pernah disentuh oleh laki-laki, belum pernah dinodai oleh laki-laki itu belang. Itu entah kalau zaman sekarang nggak tahu model abkar perawan zaman sekarang, ya zaman akhir ini sudah banyak penyimpangan seksualitas, antaranya kevirginannya masih terjaga atau tidak, wallahu alam. Tapi ya yaitu atau apa namanya, yaitu penting sekali itu menjaga sebuah kebikeran atau keperawanan. Jadi hati-hati, berbahaya itu, penting sekali keperawanan itu. Yang kedua kelebihannya itu atyabu, lebih segar atau lebih, ya bisa dikatakan lebih segar lah. Perawan itu lebih segar, entah itu dalam segi apanya ya saya belum tahu, intinya lebih segar. Yang ketiga yaitu ini aksaru mutaba'atan, perawan itu lebih banyak atau lebih unggul dalam muta'atah. Apa itu muta'atah? Adalah kegirangannya atau semangatnya atau gairah atau agresifnya dalam menghadapi si laki-lakinya. Artinya lebih indah. Itu masing-masing 3 kelebihan, terserah kalian pilih mana itu, jangan dipaksakan, masing-masing ada kelebihan. Bainahuma umumun wa khususun. Jangan, kalau bagi yang milih perawan jangan mencela yang milih janda, kalau yang milih janda jangan mencela yang milih perawan. Terus ada hadis lagi, waqala ya ma'syarasy syabab. Sekarang masuk ke hadis, ya tadi ayat, sekarang hadis. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa illam yastati' fa alayhi bis-shaum. Fa inna lahu lupa hadisnya. Fa illam yastati' fa alayhi bis-shaum. Fa inna lahu wijaun. Kalau nggak salah al-hadis agama seperti itu. Intinya apa? Barang siapa, wahai para pemuda, barang siapa sudah mampu biaya atau ongkos untuk mahar menikahi seorang perempuan, maka hendaklah segeralah menikah, karena menikah itu dapat memejamkan atau menundukkan pandangan dan bisa lebih memelihara terhadap alat kelaminnya. Tapi barang siapa, diistidroki di sini, barang siapa akan tapi kok belum mampu ongkos atau biaya pernikahan, maka hendaknya dia menahan atau mengekarnya dengan cara berpuasa terlebih dahulu.
Karena berpuasa itu adalah tameng atau perisai. Kenapa dengan berpuasa bisa menahan dari nafsu? Jadi ini ada sejarahnya ini antara akal dan nafsu. Dulu saat pertama kali akal dan nafsu itu diciptakan bersama-sama, akal didangu oleh Gusti Allah, hai akal ya aklu. Anta. Sopo hai akal. Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Akal langsung menjawab secara spontan, aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Dan Allah merintahkan akbil, menghadaplah akal. Dia langsung menghadap. Allah juga merintahkan adbir, berbaliklah kamu wahai akal. Mungkur sira, mungkur langsung mungkur. Tapi beda kali nafsu. Nafsu niku ketika diciptakan dia didang oleh Allah. Ma'an dihe sapa sira nafsu wadon, nafsu. Domine nggo anti nopo? Nafsu kan dominasi nafsu iku ingin wong wadon. Tadi sebelum masuk ke cerita nafsu itu syahwat. Nah, syahwat itu lebih spesifik daripada nafsu. Kalau syahwat itu keinginan atau selera untuk menuju kepada hal yang berhubungan atau berbau dengan hubungan intim. Tapi kalau nafsu itu luas. Ada kalanya itu nafsu itu keinginan atau hawa keinginan untuk melakukan ini itu namanya nafsu. Nafsu itu lebih luas, lebih global. Nah, itu dalam hadis lain disebutkan asyahwatu asyratu adza tis'atun lin nisa wal asyratu lirrijal ala wa anna Allah satahunna bil haq. Syahwat itu terbagi menjadi 10 bagian. Yang 9 itu milik para perempuan dan yang satunya itu milik laki-laki. Tapi ingat, hanya saja Allah itu menutup syahwat-syahwat para perempuan itu dengan rasa malu. Nah, itu sehingga para wanita itu tidak terlihat kalau dia itu syahwatnya menggelora, itu tidak bedanya. Tapi kalau kenapa laki-laki kok malah terlihat menggebu-gebu? Nah, itu karena syahwatnya cuma satu tapi tidak ditutupi rasa malu. Jadi satu tapi terlihat. Beda dengan 9 yang tertutupi. Andaikan saja yang 9 itu tidak tertutupi, pasti laki-laki tak akan kuasa menghadapinya. Karena laki-laki itu lemah. Cuma berani di mulutnya tapi tidak kalah dalam pertempuran yang nyata. Jadi kenapa obat kuat itu yang hanya diperuntukkan laki-laki? Karena yang butuh obat kuat adalah laki-laki. Karena perempuan itu dalam sekali permainan, sekali ronde itu bisa orgasme sebanyak 9 kali. Sedangkan kalau laki-laki itu cuma 1 kali. Orgasme itu apa? Orgasme adalah puncak atau klimaks dari kenikmatan berhubungan intim. Ini ketika sudah mencapai puncak yang sangat nikmat, ya, itu namanya orgasme. Orgasme bagi laki-laki itu ditandai dengan menyemprotkan sperma atau ejakulasi. Itu bersamaan antara ejakulasi dengan orgasmenya laki-laki itu bersamaan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu tidak, orgasmenya perempuan itu tidak terlihat dohir atau nyata seperti laki-laki. Kalau orgasmenya perempuan itu bisa ditandai dengan erangan atau desahan atau bahkan dengan, kalau dalam kitab Qurratul Ain itu ketika si istri sudah terlihat berkeringat dan sudah wajahnya malu kalau melihat wajah si suami, itu tandanya kalau dia sudah hampir klimaks, itu seperti itu. Itu beda. Nah, tapi untuk pembahasan syahwat-syahwat itu nanti bisa lebih dispesifik lagi nanti setelah episode setelah ini. Lanjut ada nafsu-nafsu itu kenapa dengan berpuasa itu bisa mengekang hawa nafsu? Karena nafsu itu dulu dicegurkan, dilempar ke neraka selama 100 tahun. Wah, lalu dientas, diangkat lagi, ditanya seperti pertama kali saat diciptakannya. Ma'ana ma'anti. Man anti, man ana man anti. Aku sopo, kowe sopo. Lan jawab meneh kaya pertama kali. Nah, biar kan pertama kali langsung jawab anak anta. Aku kowe. Kewanen lho Gusti Allah jawab ngono. Aku ya sira penjenengan ya Allah. Ora ono urusane antara kula kalian jenengan. Ini kok lebar dilebokke neraka, dintas meneh kok jawabane padha pertama kali. Wailah ini cemplungke meneh tapi digawe beda ae. Cemplungke tapi karo dingelai, ra kei pangan opo-opo. Wah, ini 100 tahun dinteni dintas meneh lah.
karo lemes, klipa-klipe karo loyo. Didhawuhi Gusti Allah jawab man anta man ana. Lah gek jawab kaya sing dijawab karo akal pertama. Kan jawabe karo lemes. Ana anta rabbi wa ana abduka dhaif. Baru jawab engkau Tuhanku dan aku adalah hamba. Sejarah kenapa dengan berpuasa itu bisa mengekang atau menekan hawa nafsu itu, syahwat itu caranya seperti itu. Nah, itu ya pengalaman sendiri ya. Saya sudah membuktikan ya, saya sudah berpuasa demi itu menekan syahwat itu. Dan ternyata saya rasakan kok belum ada pengaruhnya. Tapi saya pikir-pikir lagi itu hadis yang sabda dari Rasulullah, dan Rasulullah itu as-shadiqul masduq, benar dan pasti dibenarkan, tidak akan pernah salah. Jadi saya yakin pasti dengan bibarakatis shaum syahwat saya bisa terkendali. Atau di sisi lain, seperti saya di sini bukan berarti syahwatnya itu dirasa bisa berkurang, bukan, tapi mungkin di sisi lain terjaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu kesimpulan saya alami sendiri seperti itu. Jadi sabda Nabi itu pasti benar adanya dan tidak akan pernah salah sedikit pun, melenceng sedikit pun tidak akan. Tidak butuh PK, tidak butuh PU, tidak butuh peninjauan ulang, peninjauan kembali, tidak butuh sama sekali. Percayalah, dawuh Nabi, lakukan pasti akan ada manfaatnya dan tidak mungkin mendatangkan resiko. Terus ada satu hadis lagi, itu hadis terakhir dalam kitab ini, dalam muqaddimah. Wa qala Nabi aidan tazawwajul wadudal waruda fa inni mukatsirun bikum mama yaumil qiyamah. Al hadits au kama qala. Yang intinya para kalian laki-laki menikahlah dengan wanita yang walud. Walud di sini apa? Produktif. Cara Jawane manaan ya, produktif. Bagaimana cara laki-laki bisa nengeri, bisa menandai ini perempuannya produktif atau tidak? Itu kalau dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan salah satunya dilihat dari pantat. Kalau pantatnya besar, insya Allah itu mana. Yang kedua dilihat dari saudaranya, saudara perempuan itu. Kalau saudaranya banyak, berarti insya Allah otomatis besok anaknya akan banyak, dan sebalik. Tapi ya itu ya percobaan atau eksperimen para ulama-ulama dulu. Kalian silahkan percaya atau tidak, silahkan. Tapi bisa dibuktikan. Tapi pasti percobaan ulama itu lebih besar kebenaran atau lebih valid, teruji surveinya. Jadi sangat kemungkinan kecil itu salah. Itu kemungkinan kecil sekali. Yang pertama itu walud, yang wadud itu demen, tapi demen di sini dalam masalah biologis. Jadi bahasane palusnya ya sangean, wadud sing sangean. Wadud artinya yaitu agresif. Jadi jaluk terus malah apik. Jadi nek ono cuwatan untuk jalukan ning lanang itu malah apik. Ya nang hadis sing Qurratul Uyun disebutkan wadon sing jaluk kok wadone sih, ayo Mas ngrasakaken napa mboten. Nah iku apik iku, malah Allah. Nah, selama itu juga malaikat akan mendoakannya. Ketika ada istri kok yang mengajak terlebih dahulu atau mempersilahkan kepada suami terlebih dahulu, maka semalam-malam dia akan didoakan oleh malaikat sampai fajar. Kurang lebihnya seperti itu. Pak ini mukatsirun bikum mam. Karena dengan hal itu Kanjeng Nabi itu berlomba-lomba berbanyak-banyakan umat dengan para nabi-nabi terdahulu. Itu jualnya seperti itu. Jadi sunnah Rasul itu memperbanyak. Jadi para kalian jangan khawatir kalau wah ada akeh anake engko makan ini piye, golek duit piye. Wis rasa pikir. Parikane wong Jawa niku bener leres. Akeh anak akeh rezeki, banyak rezeki. Itu bener, itu sesuai dengan ayat Quran wa antul ayama kecetha. Allah iki wis jamin setiap wong itu diciptakan ning alam bumi iki wis dicatah rezeki dhewe-dhewe mau sing atas. Ini mboten usah khawatir wah nek nambah anak meneh ku makanane piye, ku rezekine saka ngendi, wis aja nganti meragukan rezekine saka Gusti Allah. Itu bahaya nanti kok. Bahaya nanti kok mbayangke wah sesuk aku arep mangan opo, itu bahaya. Jadi jangan sampai seperti itu. Contohnya Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabih. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak direzekini oleh Allah. Pasti
berarti ketika dia hidup otomatis tanggungan rezekinya sudah ditanggung mulai dia hidup sampai mati. Dan orang itu belum mati kalau belum habis rezekinya. Berarti apa mafhumnya? Ketika orang sudah mati berarti otomatis rezekinya sudah habis. Gitu. Dia lak sak melarat-merate kok ngopo nek pancen urut jatahe mati yo manggah urip meh. Tetep iso mangan. Sak sugih kuwi koyo ngopo? Sak duwe bondone akeh kok ngopo nek pancen jatahe mati nggih mati. Itu rezeki jenenge. Rezeki saka Gusti Allah. Jadi ojo ngandalki kemampuan awak sira kabeh. Rezeki. Sekali lagi jangan pernah meragukan rezeki. Dan saya sendiri pribadi itu saya azam kuat ya bercita-cita besok minimal anak saya itu 11. Doakan para pemirsa 11. Nah, minimal gak peduli saya niat ingsun taksiru ummati Muhammadin. Niat ingsun dari umat Kanjeng Nabi. Minimal 11 tak urusan. Sejak dulu aku bercita-cita seperti itu. Ayo berlomba-lombalah memperbanyak membuat anak. Aku tunggu. Tidak lama lagi. Itulah episode pertama dari pembacaan kitab Fathul Izar untuk pekan ini, untuk waktu ini. Bisa di banyak kesalahannya bisa diangan-angan kembali, bisa dicari refleksi kembali, bisa di studi banding lagi. Semoga yang benar semata-mata dari Allah dan semoga bisa diiktibar atau ambil pelajarannya dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mirsa, sekian dulu episode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.